Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5181. Tuhan, melihat penatua Bitor Sidhu yang selalu sombong ditampar dengan santai oleh seseorang di samping Harvey York. Suara-suara terkejut tiba-tiba datang dari segala penjuru. Sekilas, semua orang dapat melihat bahwa kekuatan Rahel Hardy tidak buruk, dan dia jelas merupakan penguasa raja tentara. Bajingan, beraninya kamu memukulku. Kamu. Bitor Sidhu menutupi wajahnya dan bangkit dengan gemetar. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah penatua ketujuh dari gereja Presbyterian? Apakah kamu tidak tahu apa konsekuensi dari menyentuhku? Rahel Hardy tampak acuh tak acuh, melangkah maju, dan memukul backhandnya lagi. Tamparan. Apa yang terjadi denganmu? Tamparan. Apakah tetua ketujuh sangat baik? Tamparan. Mengancam kami Tuan Muda York. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Tamparan. Hanya karena keterampilan kucing berkaki tigamu. Apakah kamu masih ingin Tuan Muda York kami berlutut? Apakah kamu sudah bangun dari lamunanmu? Sebagai keluarga Sidhu, saya tidak menghormati keluarga Sidhu. Saya berlari untuk memeluk paha keluarga Ruelas dan keluarga Chow. Dan saya kehilangan wajah keluarga Sidhu. Sebagai keluarga Sidhu, untuk posisi sesepuh ketujuh, saya telah melupakan sekte dan tidak memiliki rasa malu. Sebagai anggota keluarga Sidhu, kakak tertua saya difitnah. Tidak hanya dia tidak maju, dia juga berdiri di sisi lain. Orang-orang sepertimu berani berteriak di depan Tuan Muda York kita. Apakah kamu layak? Rahel Hardy sama sekali tidak memberi wajah Bitor Sidhu, tetapi menamparkan satu kalimat pada satu waktu. Satu kalimat pada satu waktu. Dengan santai, dia langsung mengipasi Bitor Sidhu hingga berkeping-keping. Hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, dan sudut mulutnya berdarah. Yang disebut penjaga gelap itu awalnya ingin mengambil tindakan secara agresif. Tetapi ketika mereka melihat kekuatan Rahel Hardy, mereka benar-benar pengecut. Tamparan. Pada saat ini, sebuah token dilemparkan ke tanah oleh Harvey York. Ini adalah tanda kepala desa Tianmen. Lihat token seperti melihat penjaga gerbang. Ketika mereka melihat token ini, ekspresi orang-orang di sekitar desa Tianmen sedikit berubah, dan mereka berlutut di saat berikutnya. Orang-orang seperti Bitor Sidhu dan Diego Ruelas berani membuat alasan untuk tidak menghormati lencana kepala. Orang biasa benar-benar tidak berani. Penjaga gelap itu juga berlutut dengan ekspresi jelek. Di lapangan, hanya Bitor Sidhu dengan hidung biru dan wajah bengkak yang masih memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Ayo, katakan padaku, kami Tuan Muda York. Apakah token Master Sekte ini berguna? Kelopak mata Bitor Sidhu melompat. Dan dia mengatakan itu tidak berguna. Tetapi setelah pertarungan singkat, dia tahu betul bahwa dia bukan lawan Rahel Hardy. Kamu tidak berani menjawab, kan? Rahel Hardy tampak acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan menjawab untukmu. Benda ini, di tangan orang yang tidak kompeten, secara alami akan ditentang oleh kalian yang menemukan berbagai alasan. Namun, karena itu muncul di tangan Tuan Muda York kita, maka itu adalah aturan emasnya. Jika Anda tidak menghormati token, Anda tidak menghormati Tuan Muda York kami. Kejahatan itu harus dihukum, bunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata itu jatuh, Rahel Hardy maju selangkah. Dan aura pembunuh menyebar dalam sekejap. Untuk menghadapi orang seperti Bitor Sidhu, Rahel Hardy tahu persis apa artinya menggunakan. Melihat Harvey York, dia tidak bergerak. Tetapi seorang pelayan menekan Bitor Sidhu sampai titik ini.
dan semua orang di sekitarnya memiliki ekspresi aneh. Wajah Bitor Sidu berubah pada saat ini. Dan akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan berlutut di tanah dengan let. Dalam seni bela diri, dia bukan lawan. Dalam hal aturan, dia tidak lebih besar dari token kepala. Pada saat ini, jika dia tidak berlutut, dia percaya bahwa Harvey York, yang tidak berbicara dari awal hingga akhir, dapat membunuh dirinya sendiri dengan satu kata. Bab 5182. Melihat adegan ini, semua penonton tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Bitor Sidu, yang selalu dikenal sebagai daging kompor di desa Tianmen, akan berlutut pada hari ini. Biasanya, siapapun yang memprovokasi Bitor Sidu harus mengupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Tapi Bitor Sidu hari ini benar-benar menyedihkan. Melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, semua orang yang hadir dengan cepat menandai Harvey York dengan label berbahaya. Bagaimanapun, kali ini, naga yang kuat benar-benar menekan ular lokal. Setelah Rahel Hardy mendapatkan kembali token kepalanya, Harvey York menyimpannya sesuka hati, lalu berdiri. Selama proses ini, dia tidak melihat Bitor Sidu lagi. Saat dia mencapai gerbang, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan langkah kakinya berhenti sebentar, berkata, "Pergi ke aula berkabung dan berlutut. Pikirkan siapa dirimu, apa yang harus saya lakukan." Ketika mereka kembali ke rumah leluhur keluarga Sidu, Fernanda Luksik berdiri di gerbang, sedikit mengernyit, terlihat agak jelek. Tidak jauh, Neiderkach dan penguasa pulau lainnya juga berdiri bersama. Ketika mereka melihat Harvey York muncul, ekspresi mereka juga agak aneh. Tetapi mereka segera memulihkan keheningan mereka. Melihat pertempuran orang-orang ini, Harvey York tersenyum dan berkata, "Nona Luksik, apakah ada yang salah?" Fernanda Luksik memandang Harvey York dengan ekspresi muram. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas lega dan berkata, "Tuan Muda York, apakah kita akan berjalan-jalan di taman?" Harvey York mengangguk tanpa ragu, lalu memberi isyarat agar Rahel Hardy pergi bekerja. Sementara dia sendiri mengikuti Fernanda Luksik ke taman rumah leluhur keluarga Sidu. Tamannya tidak besar. Luasnya mencapai 500 meter persegi. Dan penuh dengan kuncup merah. Yang tidak dianggap mewah. Tetapi karena itu, taman ini terpelihara dengan baik. Saat Harvey York berjalan, dia merenungkan bahwa jika orang yang berjalan bersamanya di taman adalah Mandy Zimmer, maka adegan ini akan sangat romantis. Sangat disayangkan bahwa wanita pulau yang merasa benar sendiri ada di sampingnya sekarang. Diam sepanjang jalan. Setelah berjalan beberapa langkah, Fernanda Luksik akhirnya mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Muda York, baru saja Bitor Sidu datang dengan pengawal kegelapan. Mereka semua berlutut di aula berkabung Elder Sidu. Dan sekarang mereka menolak untuk pergi. Bagaimana kamu bisa mengancamnya untuk melakukan ini dengan token Master Sekte? Apakah kamu tidak tahu betapa menakutkannya Bitor Sidu? Jika dia marah dan meledak secara langsung, terlalu mudah baginya untuk bertanggung jawab atas penjaga gelap untuk mencegah kita keluar dari kemudi." Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Aku tidak mengikatnya. Jika dia tidak datang, itu miliknya. Aku memberinya pilihan. Jika dia datang, dia akan hidup. Jika dia tidak datang, dia akan mati." Fernanda Luksik tampak aneh. Setelah beberapa saat acuh tak acuh, dia melanjutkan, "Tuan Muda York, saya mungkin harus mengingatkan Anda, token kepala benar-benar tidak maha kuasa. Dan mereka yang mengandalkan token kepala untuk diyakinkan tidak benar-benar yakin. Aku memberitahumu ini karena kau dan aku berada di kamp yang sama. Saya tidak berharap bahwa karena tindakan sembrono Anda,
Kita semua akan ditanam di pucuk pimpinan desa Tianmen pada akhirnya. Harvey York berkata dengan ringan. Jika Anda takut, Anda dapat pergi kapan saja. Tidak ada yang akan menghentikan Anda. Fernanda Luksik memelototi Harvey York. Saya di sini untuk mengadakan pemakaman Tuan Sidu. Apakah Anda benar-benar lupa? Atau Anda sengaja lupa? Bab 5183. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar lupa atau berpura-pura. Tapi saya harap setelah saya ingatkan, Anda bisa lebih berhati-hati. Fernanda Luksik memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ini adalah pengingat terakhir saya kepada Anda. Dan saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya dan membiarkan saya mengatur pemakaman. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, bagaimana cara bekerja sama? Mudah. Wajah Fernanda Luksik diterima begitu saja. Selain mentalitas tinju Tianmen, kamu harus sementara menyerahkan token kepala kepadaku untuk diamankan. Jangan bilang kamu tidak memilikinya. Saya sudah mendapat beritanya. Tampaknya pengawal wanita Anda juga telah berlatih tinju Tianmen. Jadi Anda harus memilikinya. Selain itu, token kepala ditempatkan bersamaku. Yang juga dapat menjamin bahwa kamu tidak akan keluar dan menyebabkan masalah. Selanjutnya, aku bisa menyelesaikan pemakaman Sidu tua dengan aman. Tuan Muda York, jika Anda benar-benar menghormati tetua Sidu, tolong lakukan apa yang saya katakan. Aku tidak akan menyakitimu. Karena itu, Fernanda Luksik melangkah maju dengan ekspresi alami dan bermakna di wajahnya. Harvey York tersenyum. Maksudmu, sekarang saya tidak hanya harus menyerahkan metode tinju Tianmen, dan juga menyerahkan token Master Sekte. Dengan cara ini, bisakah kita memastikan pemakaman Brother Sidu berjalan lancar? Apakah Anda meminta saya begitu sedikit? Jangan biarkan aku pergi ke keluarga Ruelas untuk mengaku bersalah. Mendengar kata-kata Harvey York, Fernanda Luksik mengerutkan bibirnya dan berkata, jika Anda bersedia pergi ke keluarga Ruelas untuk meminta maaf, aku akan pergi denganmu. Aku akan meminta mereka untuk memaafkanmu. Dengan cara ini, kamu akan dapat mundur sepenuhnya. Jika tidak, mudah untuk masuk dan keluar dari kolam naga dan sarang harimau dari kemudi utama desa Tianmen. Harvey York, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus selalu memikirkan orang-orang di sekitarmu, kan? Harvey York menatap wanita dengan wajah alami di depannya dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, kamu berbicara lebih baik daripada kamu bernyanyi. Melakukan apa yang kamu katakan tampaknya baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah, melakukan apa yang kamu katakan membuatku merasa tidak nyaman. Adapun saya tidak suka meminta bantuan. Saya suka mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Juga, pemakaman Brother Sidu berakhir begitu tenang. Sepertinya tidak sesuai dengan identitasnya. Jadi, saya pikir lebih baik mengikuti aturan saya. Pikiran. Tidak. Token kepala. Tidak ada. Untuk rasa bersalah, kamu bisa beritahu keluarga Ruelas dan keluarga Cao. Jika kamu ingin mengambil kesalahan, ingatlah untuk datang pada siang hari. Aku akan istirahat malam ini. Nona Luksik, tolong sampaikan pesannya. Saya baru saja minum teh pagi dan saya perlu istirahat. Jadi saya tidak akan membuang waktu dengan Anda. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Anda melihat punggung Harvey York berbalik. Ekspresi Fernanda Luksik langsung berubah jelek. Tuan Muda York, jika kamu tidak mendengarkan lelaki tua itu, kamu akan menderita di depanmu. Jika kamu tidak peduli dan bertindak sembrono, aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk menyesalinya pada akhirnya. Harvey York tidak melihat ke belakang, tetapi pergi tanpa melihat ke belakang.
Dasar bajingan. Bajingan ini. Fernanda Luksik sangat marah sehingga dia menghancurkan ponselnya ke tanah. Beri kamu wajah. Kamu tidak menginginkannya. Bicara denganmu. Tapi kamu tidak mendengarkan. Orang-orang negara H. Sudahkah aku memberimu wajah? Pada saat ini, jika mata bisa membunuh, Harvey York akan dibunuh berkali-kali oleh Fernanda Luksik. Bab 5184. Bagaimana situasinya? Anjing gila Bitor Sidu tidak hanya gagal melakukan apa-apa, tapi sekarang sudah berbaring di ruang duka Javier Sidu. Penatua Bitor Sidu ini, yang ditakuti oleh semua orang seperti harimau, sangat pengecut. Aula keluarga Ruelas. Pada saat ini, semua manajemen keluarga senior Ruelas dan manajemen keluarga senior Chao berkumpul. Pada saat kritis seperti itu, kedua talenta harus benar-benar maju dan mundur bersama. Jadi semua orang berkumpul dan menunggu kabar baik dari Bitor Sidu. Lagi pula, dalam pengetahuan mereka, daging kompor Bitor Sidu telah ditembak. Dan Harvey York, orang luar, harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Mungkin semua orang akan mengembalikan mayatnya hari ini. Namun di luar dugaan, sekelompok orang yang telah menunggu kabar baik justru akan menunggu kabar mengejutkan seperti ini. Bagi keluarga Sidu dan keluarga Chao, yang mengaku mampu mengendalikan semua situasi di desa Tianmen, hal ini tentu sangat disayangkan. Penatua, saya mendengar bahwa anak laki-laki dengan nama keluarga York, tanda kepala di tangan itu nyata. Selain itu, penampilan Javier Sidu benar-benar memberi anak itu pikiran Tianmen. Tinju. Sekarang, terlepas dari anak itu, bahkan pengawal wanita di sekitarnya baik internal maupun eksternal, dia telah menjadi generasi raja prajurit di usia muda. Tidak mudah untuk menghadapinya. Dikatakan bahwa bahkan orang-orang seperti Fernanda Luksik takut pada kekuatan kita dan berbicara dengannya. Tetapi mereka yang bermarga York tidak mendengarkan. Sekelompok pecinta bisikan tingkat tinggi pada saat itu banyak berdiskusi, dan wajah masing-masing agak jelek. Di mana tempat ini? Ini adalah kemudi desa Tianmen. Keluarga Ruelas dan keluarga Chao, yang selalu mengklaim menguasai desa Tianmen, sebenarnya menderita kerugian besar di pucuk pimpinan desa Tianmen. Siapa yang akan percaya hal ini? Tapi masalahnya, inilah yang terjadi saat ini. Seluruh kemudi. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak mata yang melihat bagaimana hal-hal akan berkembang. Jika dua keluarga besar di desa Tianmen baru saja diinjak-injak oleh seorang prajurit yang tidak dikenal. Itu, semuanya merepotkan. Pertama-tama, Demeter Ruelas memegang cangkir Gekilen yang diturunkan di tangannya. Setelah memainkannya sebentar, dia menghancurkan Gekilen yang diturunkan langsung ke tanah dengan klik. Melihat hal-hal yang bernilai ratusan ribu berubah menjadi potongan-potongan. Tidak ada yang patah hati di antara yang hadir. Tetapi semua orang diam di sini. Demeter Ruelas melirik penonton dengan dingin sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Diam untukku. Di mana tempat ini? Ini adalah kemudi desa Tianmen. Keluarga Ruelas kami menambah keluarga Chao menempati 6 kursi di Dewan Presbiterian. Dan kekuatan kami menyebar ke sebagian desa Tianmen. Badai apa yang belum kita lihat? Bukankah hanya ada penerus yang diatur oleh anjing tua Javier Sidu? Bukankah hanya tinju Tianmen yang berkultivasi di dalam dan di luar, sambil memegang kepala token? Apakah kamu benar-benar takut padanya? Saya memberitahumu, kita tidak hanya tidak perlu takut, tetapi juga bahagia. Metode mental tinju Tianmen bisa membuat Master Feng Shui menjadi begitu kuat. Jadi setelah mendapatkannya, itu juga bisa membuat dua kita menjadi pengendali sesungguhnya dari desa Tianmen. Itu hal yang luar biasa. Saya tidak percaya. Setelah dia berlatih tinju Tianmen, dia tidak akan terpecahkan di dunia.
Dia juga bisa berjalan menyamping di wilayah kita. Selama kita bersatu, kita bisa menekannya. Maka kamu tidak hanya akan mendapatkan seni pikiran tinju Tianmen, tetapi kamu juga akan bisa mendapatkan token kepala. Pada saat itu, dua keluarga kami ingin berada di posisi teratas. Tetapi itu dapat dibenarkan dan alami. Tidak ada gunanya ketika Yesus datang. Bab 5185. Mendengar kata-kata Demeter Ruelas, penonton langsung menjadi jauh lebih tenang. Setelah orang-orang di lapangan ini saling memandang, mereka semua merasa sedikit lebih percaya diri. Seperti yang dikatakan Demeter Ruelas, ini adalah kepala desa Tianmen. Selain keluarga Ruelas dan keluarga Cao, siapa lagi yang bisa mengendalikan semuanya? Tidak peduli seberapa kuat Harvey York, bisakah dia tetap merana di wilayah mereka sendiri? Memikirkan hal ini, semua orang yang hadir merasa bahwa mereka langsung penuh percaya diri. Mereka semua mengangkat dada dan melihat ke arah rumah leluhur keluarga Sidu. Tampaknya selama mereka mau, mereka akan bisa turun ke sana dengan satu kata. Betul sekali, keterampilan York bagus. Dan dia juga memamerkan kekuatannya dengan tanda kepala. Pada saat ini, Adam Chow juga berbicara perlahan. Tapi semuanya, jangan lupa bahwa alasan mengapa dia begitu sombong adalah karena desa Tianmen kita. Teknik jantung tinju Tianmen milik desa Tianmen kita. Token kepala juga desa Tianmen kita. Jika kita pergi ke dasarnya, apa yang membuat kita merasa merepotkan adalah apa yang awalnya milik desa Tianmen kita, bukan Harvey York sendiri. Selama hal-hal ini dilucuti darinya, bukankah sesederhana minum seteguk air jika kita ingin menginjaknya sampai mati? Jelas, Demeter Ruelas dan Adam Chow keduanya mampu. Meski sederet aksi Harvey York diam-diam membuat mereka kaget. Namun saat ini mereka masih belum siap untuk menunjukkan sisi baiknya. Sebaliknya, mereka juga meremehkan Harvey York. Jika ini tidak terjadi, begitu hati orang-orang tersebar, tim akan sangat sulit untuk dipimpin. Mendengar analisis Demeter Ruelas dan Adam Chow, mereka tampak percaya diri. Awalnya karena kejadian 2 hari terakhir, kedua eksekutif senior yang sedikit khawatir telah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Saya merasa bahwa selama mereka mau, tidak sulit untuk membunuh Harvey York jika mereka tidak peduli. Masuk akal. Tinju Tianmen sangat kuat, dan kultivasi internal dan eksternal sangat bagus. Tapi jangan lupakan Gunung Tai. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, gunakan saja senjata api. Aku tidak percaya dia kebal. Adapun token kepala, kita bisa mengabaikannya. Setelah masalah besar, semua orang akan pergi ke leluhur dan berlutut di depan leluhur. Saya tidak berpikir leluhur ingin kita menyerahkan fondasi desa Tianmen kepada orang lain karena token kepala. Masuk akal. Kita tidak bisa seperti pengecut Bitor Sidu, berlutut ketika kita melihat token kepala. Sekelompok eksekutif tingkat tinggi semuanya membuat saran. Setiap orang memiliki penilaian mereka sendiri. Dan mereka dapat mengirim pasukan untuk menenangkan keluarga Sidu kapan saja jika mereka mau. Kalian berdua, sekarang kumpulkan semua garis gelap yang ditetapkan oleh desa Tianmen kami. Dan mulailah menyebarkan desas-desus di seluruh kemudi. Mengatakan bahwa token kepala Harvey York palsu. Kamu bertanggung jawab untuk menanyakan semua berita. Bawa orang-orangmu untuk menatap Harvey York dan keluarga Sidu. Dan laporkan padaku jika ada masalah. Dan kamu, pergi dan kumpulkan 2 orang mati kita segera. Kamu dapat membayar sebanyak yang kamu butuhkan untuk menetap. Tidak, 2 kali lipat. Orang-orang ini semua siap. Siap bertarung sampai akhir kapan saja. Juga, kirim beberapa orang lagi untuk mengawasi pergerakan kota Jinling.
Dan kita tidak bisa membiarkan seseorang di kota Jinling maju dan merusak perbuatan baik kita. Akhirnya, Diego Ruelas dan Andrea Chao, kamu sekarang akan berlutut di depan leluhurmu dan menunjukkan sikap pengakuan. Kita harus melakukannya. Dan kita harus memiliki nama yang benar. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.